guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Gadis setan kecil rubah murni berpikir bahwa dia licik dan berhati-hati, tetapi ketika dia bertemu dengan karakter seperti Fang Han, dia hanya dimakan sampai mati. Nirvana adalah jenis obat yang lebih berharga daripada Jiu Jin dan Yin Yang Wanshu dan Lei Bon Relic. Aku takut itu akan jauh lebih berharga daripada kapal Van Gogh besar. Itu tidak dilelang sama sekali, kata Fang Han tiba-tiba membuka mulutnya. Dia harus pergi ke kerajaan besar untuk membeli dan menjual harta, dia harus membawa banyak ramuan obat. Sekarang Fang Han telah mengirim semua Yuan Yingdan, untuk para tetua dari 3 pendekar pedang masing-masing memiliki 1 juta, dan Fang Qingsu 1 juta pil. Pada dasarnya, hampir tidak ada yang tersisa. Selain itu, ia sekarang diresapi dengan sejumlah besar unsur langit yang diproduksi oleh pohon dunia setiap hari. Pada dasarnya, tidak banyak Yuan Yingdan. Tidak ada masalah, ada lebih dari 1 juta Yuan di gelang bintang dari bayi Nebula. Saya tidak akan bisa menanamkan vitalitas raksasa Pengpeng pada hari ini, dan saya akan menggunakannya untuk memperbaiki Yuan Yingdan. Yang paling penting adalah aku tidak perlu punya uang. 6 protos yang terbunuh, semua kantung senjata sihir didapat olehku. Banyak harta di dalamnya, bukankah itu adalah uang? Gumam Fang Han melambai dan mengeluarkan 3 kartu dengan simbol seperti kristal. Tekstur di dalam setiap kartu kristal menghasilkan kata 100 juta, dan jumlahnya jelas 100 juta. Jelas, itu adalah 300 juta. Fang Han terbang cepat, tetapi di udara, dia mengubah tubuhnya lagi dengan Hai Chang Qigong. Sekarang dia telah menjadi musuh besar yang nyata. Jika dia tidak menyembunyikannya, dia takut ketika memasuki kekaisaran Suan besar, seseorang akan menatapnya. Orang-orang dari Sekte Taiyi berbondong-bondong keluar untuk mencarinya. Tentu saja, dia memutuskan untuk tidak pergi ke gerbang bintang, untuk meningkatkan bayi Nebula ke surga dan alam manusia, dan untuk mengolah dirinya menjadi jin dan terlebih dahulu, dan barulah kemudian ke gerbang bintang, sehingga hak untuk berbicara jauh lebih besar, dan masalah menyatukan tim penegak hukum menjadi lebih stabil. Sekarang kekuatannya, meskipun sangat kuat, dapat membunuh jin dan, tetapi itu bukan orang pertama di bawah rahasia umur panjang. Pergi ke gerbang bintang, pasti ada beberapa murid pintar yang tidak yakin. Dan ketika dia berlatih jin dan menyempurnakan 9 hantu, maka itu akan berbeda. Fang Han sekali lagi terbang, bukan 1 atau 2 hari, melewati banyak negara, sungai, gunung, dataran, hutan, sekali lagi melihat wilayah makmur kekaisaran Suan besar. Ada gedung-gedung tinggi di mana-mana, benteng berdinding tembok, megah, membentang ribuan mil, bahkan 100.000 mil. Kali ini dia tidak masuk dari kota Taibai, tetapi langsung pergi ke inti kekaisaran Suan besar, Suan Huangcheng. Ini adalah kota besar pertama di dunia. Terakhir kali kota Taibai hanyalah salah satu dari 1000 kota besar kekaisaran Suan Agung, meskipun makmur, namun tidak dapat dibandingkan dengan kota Suan Huang. Dikabarkan bahwa Suan Huangcheng adalah sebuah istana di langit, tidak dapat dibayangkan dalam kemakmuran. Semua harta di dunia dapat dibeli di sini, semua rahasia di dunia juga dapat ditemukan di sini. Semua makanan lezat antara langit dan bumi juga dapat dicicipi di sini. Jika makhluk fana datang ke sini, mereka bahkan dapat meminta bantuan para beku dan mempraktikkan sihir. Suan Huangcheng juga merupakan pusat dunia besar Suan Huang. Awalnya, kota misterius yang luas dari ribuan kota raksasa, wilayahnya luas dan polos, tidak mudah ditemukan, tetapi ada peta di dunia, tetapi Anda bisa tahu di mana lokasi kota Suan Huang, dengan perbaikan Fang Han, agar tidak hilang. Saat terbang, satu sisi mendesak kekuatan kekaisaran Suan besar. Fang Han tiba-tiba melihat bahwa di Cakrawala, gunung kuning cerah yang tak terhitung jumlahnya naik hingga 1000 kaki. Ketika dia melihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah sebuah kastil.
Antara kastil dan kastil, dikelilingi oleh dinding Huanglong. Semua jenis biksu, baik menerbangkan pedang terbang, atau menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk menuju ke kota. Melihat dari jauh, sebenarnya ada perasaan tinggal di peri surga. Itu adalah surga, bukan kekaisaran kemanusiaan. Kekaisaran Xuan hebat bukanlah kekaisaran manusia. Jika berkembang, ia akan segera menjadi keberadaan surga yang sama, dan itu akan mendominasi kekaisaran semua biksu. Hati Fang Han menyerbu pemikiran seperti itu. Dengan gagasan seperti itu, dia diam-diam jatuh ke kota Xuanhuang. Kota Xuanhuang ini tidak lebih besar dari kota Taibai. Batu di jalan itu berwarna emas dan dipernis. Ada banyak tempat indah, paviliun istana, seperti istana-istana ribuan kerajaan di dunia sekuler telah pindah ke kota besar ini. Di Xuanhuangcheng ini, setiap rumah tampaknya lebih tinggi, lebih luas, dan lebih dalam dari istana negara manapun. Bahkan karakter seperti Fang Han memiliki perasaan pusing. Namun, dia masih menggunakan 5 kaisar untuk mengalami kekuatan 5 elemen antara langit dan bumi. Ketika dia menjelajahinya, dia merasakan beberapa hal aneh, di mana atmosfer yang paling kuat dan di mana yang lebih lemah. Sudah induktif untuk waktu yang lama, dia mungkin memiliki nomor di hatinya, tiba-tiba memancarkan cahaya kristal, mencegat seorang biarawan yang terbang di langit. Seorang beku yang terbang di langit adalah seorang murid yang belum mengolah rahasia-rahasia misterius, tetapi masih berada di alam daging dan terbang melalui jubah, tetapi jubahnya adalah harta dari pengobatan kuno, tampaknya seorang murid seni bela diri yang bergengsi. Dia dicegat, wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan, tetapi ketika dia melihat kultivasi Fang Han, dia sangat ciut. Karena dia dapat melihat bahwa Fang Han setidaknya adalah penguasa langit dan bumi level 5. Napas yang dilepaskan oleh Fang Han tidak terlalu kuat, itu adalah tingkat langit dan bumi. Dapat menyingkat arai yang besar. Tetapi pada tingkat seperti itu dapat dihormati oleh orang-orang tanpa terlalu mencolok dan diperhatikan. Saya tidak tahu mengapa para senior mencegat saya, kata biksu ini. Tidak ada arti lain. Saya ingin bertanya, baru-baru ini di kota Xuanhuang, ada konferensi harta karun, menjual nirvana pil yang legendaris. Kata Fang Han bertanya, ternyata begini. Biksu itu menghela nafas lega, Jiu Dingxuan memiliki acara hebat setelah 3 hari, di antaranya nirvana dijual, dan para senior dapat pergi ke sana untuk berkunjung. Hanya di timur Xuanhuangcheng, ini pergi ke 1.500 mil. Bagus. Terima kasih banyak. Fang Han berbicara, bentuk tubuhnya resah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di timur kota Xuanhuang, terbang lebih dari 1.000 mil, dia melihat 9 istana yang tampaknya dibangun. Semua dari mereka adalah penempaan logam, dan gas gengjin yang kuat mengalir ke 9 gong. Sejumlah besar biksu masuk dan pergi. Fang Han meliriknya dan benar-benar melihat beberapa raksasa kecil dari kelas Golden Dan. Bahkan ada atmosfer yang lebih kuat. Jiu Dingxuan, salah satu dari 3 kamar dagang utama, meskipun dikatakan bahwa penjualan harta karun hanya akan dibuka 3 hari kemudian, aku pertama-tama akan masuk dan melihat bagaimana perbandingannya dengan Heavenly Pavilion. Fikir Fang Han juga jatuh ke depan Jiu Dingxuan dan berjalan masuk. Tidak ada yang datang untuk menerimanya. Dengan kekuatan gaibnya, atmosfer surga dan alam manusia sangat umum di sini. Dia memandang keluar, di antara para beku yang datang dan pergi, hanya beberapa raksasa dari penguasa Jindan yang akan membuat orang-orang Jiu Dingxuan keluar untuk menerima kehangatan. Jindan berikut ini adalah pelanggan biasa. Di Paviliun Tiandao kota Taibai, perbaikan Fang Han pada waktu itu 100 kali berbeda dari saat ini. Tetapi pada saat itu, dia masih seorang VIP. Sekarang dia sebenarnya adalah pelanggan biasa yang tidak memiliki siapapun untuk menyapa. Ini adalah penurunan besar, tetapi itu adalah senyum pahit. Tentu saja, Taibai Cheng dan Xuanhuangcheng tidak dapat dibandingkan. Paviliun Tiandao di kota Taibai, paling-paling, adalah toko kota kecil. Namun,
Ketika dia berjalan ke aula Jiuding Xuan, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat luas, seperti dunia lain. Itu sebenarnya adalah orang dengan kekuatan magis yang besar, yang memperluas ruang banyak. Ada banyak ramuan obat berkeliaran, senjata ajaib, ribuan biksu di keramaian dan hiruk-pikuk menonton. Tiba-tiba, Fang Han menemukan bahwa di kedalaman aula Jiuding Xuan ini, sekelompok biksu memancarkan suasana yang kuat. Penampilan ini, dia terkejut dalam hatinya, sebenarnya Wang Tianyi, Zhu Yangyi dan sebagainya, selusin Master Jin dan penuh, dikelilingi oleh seseorang, orang yang mengenakan gaun Xing Yi, itu adalah orang Tai Yi.